Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jumpa lagi bersama Ustadz di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yakni mengenal sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan anak sekalian persiapkan buku tulis dan buku cetaknya. Kemudian buka bukunya di halaman 11 atau halaman 14. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi kita. Anak sekalian, pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan juga kita juga sudah mempelajari tentang keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Masih ingat anak-anak sekalian bahwa ada yang menyembah patung, kemudian menyembah dewa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pada pertemuan sekarang, insya Allah kita akan mempelajari tentang keadaan sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, setelah mempelajari pelajaran ini, harapan Ustadz anak-anak bisa membaca materi pelajaran kita tentang keadaan sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, dan bisa menulisnya. Baik, anak-anak, dunia. Anak-anak pernah mendengar dunia? Dunia adalah tempat kita tinggal. Pada saat itu 14 abad yang lalu, ya, sebelum Rasulullah dilahirkan, itu semua manusia menanti sebuah peristiwa besar, ya. Menanti sebuah peristiwa besar yang akan mengubah dunia, yakni menanti lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terbukti dari apa yang tercatat dalam kitab Zabur, ya, kitab Zabur, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga terdapat di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Anak-anak sekalian, di semua kitab itu telah mengabarkan kepada kita bahwa akan datang Nabi akhir zaman, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua pendeta-pendeta, rahib-rahib, mereka menunggu lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi anak sekalian silakan perhatikan di halaman 14, kemudian dibaca dan dipahami tentang kisah sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan lupa. Kemudian sekalian kita lanjutkan. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah sekalian masih ingat tentang negeri Makkah, ya? Negeri Makkah adalah negeri tempat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana anak-anak, ya, di negeri Makkah itu ada sebuah
sebuah suku yang sangat besar, ya. Di sana di negeri Makkah banyak sekali suku-suku, dan yang paling besar dan paling banyak itu anak-anak sekalian adalah suku Quraisy. Ya. Bisa dieja Quraisy. Ya. Jadi ada suku yang paling besar di negeri Makkah, yakni suku Quraisy. Nah, sekalian tahu negeri Makkah itu adalah negeri yang tandus. Nah, seperti gambar ini, negeri yang tandus, yang hidup di sana hanyalah tumbuhan-tumbuhan yang tahan terhadap panas, seperti kaktus, ya, kemudian banyak batu-batu hitam, tidak ada pohon dan air. Nah, itulah negeri Makkah, negeri tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku yang besar, yakni suku Quraisy yang ada di negeri Makkah. Nah, sekalian, suku Quraisy ini sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah, ya, mereka memiliki tugas, yakni pertama mereka memelihara Ka'bah. Ya, tugas mereka adalah memelihara Ka'bah. Nah, sekalian tahu Ka'bah, bangunan segi empat yang berada di Makkah, ya, bangunan berbentuk kubus yang berada di negeri Makkah, yang setiap tahun didatangi oleh seluruh manusia di permukaan bumi. Anak-anak sekalian, itulah disebut dengan nama Ka'bah. Nah, tugas suku Quraisy, anak-anak, adalah pertama mereka memelihara Ka'bah. Kemudian mereka juga memberikan minum kepada para tamu-tamu yang datang mengunjung atau mengunjungi Ka'bah. Dan yang ketiga, mereka juga tugas suku Quraisy ini adalah memberikan pertolongan kepada orang yang berhaji. Ya, yang pertama anak-anak sekalian perhatikan, tugas suku Quraisy adalah memelihara Ka'bah. Kemudian yang kedua, memberikan minum, ya. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang yang berhaji. Nah, anak-anak sekalian, suku Quraisy ini yang pada pertemuan yang lalu mereka mempunyai akhlak buruk yang anak-anak sekalian tidak perlu tiru, yakni merampas hak orang, membunuh anak-anak wanita, ya, kemudian suka minum minuman yang memabukkan. Nah, ternyata suku Quraisy ini mereka memiliki juga akhlak baik, ya, akhlak baik. Ya, perhatikan akhlak baik orang-orang Quraisy, ya, suku Quraisy itu diantaranya adalah mereka itu dermawan dan pemurah. Buktinya mereka memberikan minum kepada orang yang datang ke Ka'bah, memberikan pertolongan kepada orang yang berhaji. Kemudian melayani tamu dengan baik. Ya, kemudian mereka melayani tamu dengan baik. Di sini ya, melayani tamu dengan baik. Kemudian mereka adalah orang-orang yang paling suka menepati janji. Nah, ya, itu adalah akhlak baik daripada suku Quraisy. Lihat, mereka paling menepati janji, walaupun harus mengorbankan harta dan nyawa untuk menepati janjinya. Nah, ini anak-anak, ini akhlak yang sangat baik yang Ustadz harapkan anak-anak bisa tiru akhlak yang baik ini, ya. Akhlak dermawan, perhatikan dermawan. Kemudian pemurah. Kemudian suka melayani tamu dengan baik.
menepati janji, ya, walaupun harus mengorbankan harta dan nyawa. Nah, itu adalah akhlak. Selain akhlak buruk suku Quraisy, mereka juga memiliki akhlak baik. Dan selanjutnya, suku Quraisy ini memiliki pekerjaan, ya. Pekerjaan mereka adalah berdagang, ya. Pekerjaan mereka adalah berdagang, ya. Nah, mereka berdagang di musim panas ke negeri Syam, ya. Ke negeri Syam, dahulu negeri Syam. Kalau zaman sekarang diberi nama negeri Irak, ya, negeri Irak. Ya. Kemudian pada musim panas mereka pergi berdagang ke negeri Syam atau Irak maksud Ustaz. Dan musim dingin mereka pergi berdagang ke negeri Yaman. Nah, ya. Musim panas mereka pergi berdagang ke negeri Syam. Jangan lupa ya. Nanti anak-anak sekalian, kalau ada pertanyaan tentang kemanakah pedagang Quraisy pada musim panas, maka anak-anak sudah tahu ya. Mereka pergi berdagang ke negeri Syam. Kemudian ketika musim dingin, mereka berdagang ke negeri Yaman. Mereka berdagang ke negeri Yaman. Nah, baik anak-anak, Ustadz, silakan diperhatikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran kita tentang silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perhatikan kakek buyut. Nah, ini yang kelihatan di sini, yang terlihat di sini. Nah, yang terlihat di sini adalah Qusay. Qusay ini adalah asal muasal kakek buyut daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah Qusay, maka ada anak keturunannya yang bernama Abdul Manaf. Dari Abdul Manaf, anak-anak sekalian, silakan diperhatikan, dari Abdul Manaf, ya, mempunyai anak keturunan lagi yang bernama Hashim. Ya, Hashim. Kemudian Hashim mempunyai anak keturunan bernama Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib, ya. Yang merupakan anak-anak mungkin sudah tidak terasa asing di telinganya tentang Abdul Muttalib. Siapakah dia? Dia adalah kakek Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdul Muttalib memiliki anak, ya. Memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak, ya. Memiliki 6 anak. Di antaranya ada Abu Lahab, ya, Abu Lahab yang merupakan musuh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga Abdul Muttalib ini melahirkan 6 orang anak. Dan anaknya Abdul Muttalib yang bernama Abdullah, ini dia Abdullah, yang akan menjadi bapak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Abdullah, anak dari Abdul Muttalib, yang akan melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga sepupu-sepupu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Aqil, kemudian Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib,
Hasan bin Ali. Mohon maaf, Hasan adalah cucu daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Kalau sepupu berarti Aqil, Ali, dan Ja'far merupakan sepupu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, demikian silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silsilah artinya rantai, mata rantai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Qusay, ya, hingga kakeknya yang bernama Qusay. Ya, saya harapkan supaya anak-anak sekalian bisa perhatikan, kemudian membacanya, ya. Jadi dibaca, ya. Saya harapkan anak sekalian suka membaca, rajin membaca, supaya anak sekalian bisa menjadi anak yang pintar dan cerdas. Baik anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Dan sebelum Ustadz akhiri anak-anak sekalian, bahwa 14 abad yang lalu, ya, seluruh dunia menanti kelahiran seorang anak yang akan mengubah dunia. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buktinya terdapat di dalam kitab Zabur, ya, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Injil. Nah, para pendeta dan para rohib mereka berharap bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pekerjaan daripada kaum suku Quraisy, ya, suku Quraisy adalah sebagai pedagang. Kemudian mereka juga memiliki sifat-sifat mulia. Nah, sekalian bisa perhatikan di bukunya di halaman 14. Ya, bisa perhatikan di bukunya di halaman 14. Kemudian mengenai perginya mereka berdagang di musim panas dan di musim dingin, itu diabadikan di dalam surah Al-Quraisy, ya. Al-Quraisy, mohon maaf. Silakan anak-anak sekalian dibaca Al-Quraisynya dan dihafal, ya. Oke. Baik anak-anak. Demikian pertemuan kita kali ini, dan untuk kesempatan kali ini Ustadz belum memberikan tugas. Insyaallah akan Ustadz berikan tugas pada pekan yang akan datang. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.